Persada Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ike Sepriyanti, nomor induk mahasiswa 2266390004, program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal disertasi yang diberi judul Determinan Kepuasan Kerja Perawat Inap dan Implikasinya Terhadap Kualitas Layanan di Rumah Sakit. Adapun latar belakang dari kualitas layanan sangat penting untuk mencapai kepuasan pelanggan, di mana sektor perawatan kesehatan karena juga dapat berarti perbedaan antara hidup dan matinya seseorang. Rumah sakit harus semakin sadar akan kebutuhan untuk menawarkan layanan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dalam lingkungan dengan persaingan yang meningkat. Di sini kualitas layanan didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan pelanggan dan pengalaman aktual pelanggan. Salah satu perlunya kualitas layanan perawat sebagai suatu sumber daya manusia internal dalam rumah sakit. Yang kita ketahui bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan meliputi IGD 24 jam, laboratorium, radiologi, farmasi, unit layanan jenazah, unit rawat inap dan rawat jalan, serta praktek dokter spesialis dan subspesialis. Masalah utama sebagai sebuah lembaga jasa pelayanan yang banyak pesaingnya mengharuskan rumah sakit dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Di sini bisa dilihat data dari tabel 1.1 data jumlah perawat dari tahun 2019 sampai dengan 2022, di mana perawat tetap sebanyak 2.039 orang, perawat tidak tetap sebanyak 239 orang, jumlah total keseluruhan adalah sebanyak 2.279. Terlihat dari data tersebut, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah perawat di pelayanan kesehatan. Pada tabel 1.1 dapat dilihat data jumlah perawat, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2022, perawat tetap sebanyak 2.039 orang, perawat tidak tetap sebanyak 239 orang. Jadi jumlah perawat total selama 4 tahun adalah 2.278 orang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan, beberapa keluhan yang dirasakan oleh pasien yang menyangkut kualitas layanan terutama berasal dari perawat, antara lain respon yang lama, perawat kurang tanggap, pemeriksaan rutin yang tidak tepat waktu, perawat yang kurang ramah. Permasalahan utama lainnya yang muncul dalam penelitian ini adalah menurunnya kepuasan perawat dalam melaksanakan pekerjaan. Masalah ini berkaitan dengan peningkatan beban kerja perawat karena adanya peningkatan rasio jumlah pasien yang harus dilayani perawat. Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan. Sehingga di dalam memberikan pelayanan kepada pasien menyebabkan kepuasan perawat dalam bekerja menjadi menurun. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan usulan penelitian dengan judul Determinan Kepuasan Kerja Perawat Rawat Inap dan Implikasinya Terhadap Kualitas Layanan di Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta. Adapun identifikasi masalah, kualitas pelayanan rawat inap dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya 1. Kualitas layanan perawat inap terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, jumlah rasio pasien rawat inap yang harus ditangani per perawat dalam 5 tahun terakhir terus meningkat sehingga menyebabkan kualitas layanan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 3. Dengan peningkatan jumlah pasien yang harus ditangani per perawat dari tahun ke tahun, 5 tahun terakhir menyebabkan waktu pelayanan pasien oleh perawat-rawat inap semakin cepat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
4. Kepuasan kerja perawat pada rendah sehingga menyebabkan kualitas pelayanan perawat-rawat inap mengalami penurunan. Lanjutan dari identifikasi masalah, yaitu kepuasan kerja perawat atas kompensasi atau salary yang diberikan rendah sehingga menyebabkan kualitas pelayanan perawat-rawat inap mengalami penurunan. Selanjutnya, dukungan rekan kerja sesama perawat-rawat inap pada belum berjalan dengan baik sehingga kepuasan perawat atas dukungan rekan kerja masih rendah. Belum adanya pimpinan yang karismatik sehingga menyebabkan peran kepemimpinan transformasional menjadi belum optimal sehingga hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan perawat di rumah sakit. Selanjutnya, kepribadian rawat inap belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menyebabkan kualitas layanan perawat menjadi rendah. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel penelitian adalah kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, kepuasan kerja karyawan, dan kualitas layanan. 2. Objek penelitian adalah rumah sakit. Di sini peneliti membatasi 3 rumah sakit yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 3. Subjek penelitian adalah rawat inap di rumah sakit. 1.4 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap? Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap? Apakah kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap? Apakah kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap? Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap? Apakah kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan kepuasan kerja perawat berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap? 1.5 Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. Yang kedua, pengaruh iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. Yang ketiga, pengaruh kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. Pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. Adanya pengaruh kepribadian berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. Pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan kepuasan kerja perawat berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. 1.6 Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, peneliti mengharapkan penelitian ini akan berguna dan bermanfaat dalam memperkaya teori-teori manajemen SDM, memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan manajemen SDM, secara praktis memberikan masukan kepada berbagai pihak, khususnya manajemen rumah sakit, serta memberikan sumbangan pikiran bagi rumah sakit dalam rangka peningkatan kepuasan kerja dan kualitas layanan perawat. 1.7 State of the art dalam usulan proposal penelitian ini adalah terdiri dari anteseden, yaitu pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan konsekuensinya, yakni pada kepuasan kerja serta implikasinya kepada kualitas layanan perawat di rumah sakit. 1.8 Novelty penelitian yang diharapkan. Yang pertama, model analisis dari kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu
Pada penelitian ini, model analisis menggabungkan pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian terhadap kepuasan kerja dan implikasinya pada kualitas layanan. Yang kedua, penentuan dimensi dan indikator setiap variabel dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga memunculkan kebaruan atau novelty penelitian ini. Bab 2, landasan teori. Landasan teori terdiri dari grand theory, middle theory. Untuk grand theory, manajemen sumber daya manusia, Hasibuan 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan individu atau tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya untuk middle theory atau teori perilaku organisasi, middle theory yang mendukung grand theory di atas adalah teori perilaku organisasi. Pada dasarnya, teori ini dikhususkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam organisasi, menurut Handoko 2014. Kepuasan kerja. Berdasarkan teori-teori dalam kepuasan kerja, dapat disintesiskan bahwa kepuasan kerja adalah sebuah sikap yang umum dari seorang individu atau pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan. Apabila memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, maka sikap pegawai akan positif. Dengan dimensi, yang pertama, kepuasan kerja atas pekerjaan. Yang kedua, kepuasan kerja atas gaji atau reward. Yang ketiga, kepuasan kerja atas supervisi. Yang keempat, kepuasan kerja atas promosi. Yang kelima, kepuasan kerja atas kondisi kerja. Kepemimpinan transformasional. Berdasarkan teori-teori dalam kepemimpinan transformasional, dapat disintesiskan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan sebuah bagian dari paradigma kepemimpinan baru yang lebih memberikan perhatian pada elemen kepemimpinan yang berkarismatik dan peka. Ditandai dengan dimensi idealis, inclusion, inspiration, motivasi, intellectual stimulation, individual consideration. Kepribadian. Berdasarkan teori-teori dalam kepribadian, dapat disintesiskan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan dimensi, mudah bergaul, teman yang baik, mudah bekerja sama, suka menolong, bekerja keras, tanggung jawab, emosi yang labil, percaya diri, kreatif, dan sangat terbuka. Bab 3, kerangka konseptual dan hipotesis. Hipotesis penelitian ini, H1, diduga kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. H2, diduga iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. H3, diduga kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. H4, diduga kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja perawat-rawat inap. H5, diduga kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. H6, diduga iklim organisasi berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. H7, diduga kepribadian berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. H8, diduga kepuasan kerja perawat berpengaruh terhadap kualitas layanan perawat-rawat inap. H9, diduga kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan kepuasan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas
layanan rawat inap. Bab 4, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sifat deskriptif, verifikatif. Untuk unit analisis, para perawat-rawat inap rumah sakit yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan teknik slopin didapat 400 responden. Untuk metode menggunakan deskriptif survei dan explanatory survei. Untuk tim horizon melakukan untuk time horizon atau cross-seksional dilakukan dalam satu waktu secara serentak, di mana ada variabel bebas terdiri dari kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian. Untuk variabel terikat yaitu kepuasan kerja dan kualitas layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji validitas tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang diperoleh masing-masing item yang dapat berupa pertanyaan maupun pertanyaan dengan skor totalnya. Bila ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas. Uji reliabilitas instrumen. Pada penelitian ini, uji reliabilitas penulis menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Membuat daftar distribusi nilai untuk setiap bulir angket. 2. Menghitung koefisien R untuk uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Syarat reliabilitas Alpha-Cronbach harus lebih besar dari 0,6 atau 0,7. Pengujian selanjutnya menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. CFA atau analisis faktor digunakan untuk menguji dimensional dari suatu konstruk teoritis dan sering disebut menguji validitas suatu konstruk teoritis. Dalam penelitian ini digunakan model CFA first order dan model CFA second order, di mana pada model CFA second order dilakukan pada model yang memiliki variabel multidimensi, di mana variabel laten ini diukur oleh variabel laten dimensinya. Dalam pengujian menggunakan CFA, indikator dikatakan valid jika loading faktor lebih atau sama 0,70. Dalam riset-riset yang belum mapan, loading faktor lebih atau sama 0,50 sampai dengan 0,60 masih dapat ditolerir menurut Ghazali 2016. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif, teknik analisis dan uji hipotesis, asumsi-asumsi penggunaan SEM dengan list rel, A. Kecukupan ukuran sampel, B. Uji outer, C. Uji normalitas data, D. Uji multikolinearitas. Langkah-langkah SEM dengan list rel. Yang pertama adalah pengembangan model teoritis. Yang kedua pengembangan diagram alur atau path diagram. Yang ketiga memilih matriks input dan estimasi model. Yang keempat kemungkinan munculnya masalah identifikasi. Yang kelima evaluasi kriteria goodness of fit, di mana dapat dilihat di tabel 4.9, tabel Goodness of Fit Index, sumber dari Ghazali 2016. Bab 4, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan uji hipotesis model SEM, di mana dapat dilihat diagram jalur yang menyatakan ada hubungan antara variabel manifest, kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian dan kepuasan kerja terhadap kualitas layanan.
Ini dapat kita lihat pada gambar 4.7, uji model 2 persamaan struktural atau SEM. Pengujian hipotesis model struktural dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Hipotesis H1, H0, kemungkinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1, kemungkinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk kriteria pengujian, T hitung lebih atau sama 1,96, H0 ditolak atau H1 diterima. H2, hipotesis kedua, H0, iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1, iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. T hitung lebih atau sama 1,96, H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya, hipotesis ketiga, H0, kepribadian tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1, kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja. T hitung lebih atau sama 1,96, H0 ditolak atau H1. Hipotesis 4, H0, kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1, kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan kepribadian secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kriteria pengujian, F hitung lebih besar atau sama 2,65, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Hipotesis 5, H0, kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. H1, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kualitas layanan. Kriteria pengujian, T hitung lebih besar atau sama 1,96, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Hipotesis 6, H0, iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. H1, iklim organisasi berpengaruh terhadap kualitas layanan. Kriteria pengujian, T hitung lebih atau sama 1,96, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Hipotesis 7, H0, kepribadian tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. H1, kepribadian berpengaruh terhadap kualitas layanan. Kriteria pengujian, T hitung lebih besar atau sama 1,96, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya hipotesis 8, H0, kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. H1, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kualitas layanan. Kriteria pengujian, T hitung lebih besar atau sama 1,96, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya untuk hipotesis 9, H0, kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan kepuasan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. H1, kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, kepribadian, dan kepuasan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. Kriteria pengujian, F hitung lebih besar atau sama 2,65, hasil uji H0 ditolak atau H1 diterima. Sumber Khair et al. 2019. Demikian presentasi proposal penelitian disertasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempurnaan penelitian ini, saya mohon masukan dan saran dari para penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.